Di suatu desa, ada seorang ibu janda yang hidup sebatang kara. Dia pengen kali punya anak, biar dia bisa dirawat oleh anaknya. Tapi mustahil karena dia kan udah tua, lagipun dia nggak punya suami, jadi nggak mungkin punya anak. Setiap hari ibu ini selalu ke hutan untuk cari kayu bakar untuk dia masak. Tapi yang kali ini beda. Belum sampai ke hutan dia jumpa sama raksasa. Raksasa ini besar kali, serem. Dia bilang sama ibu ini kan, "Nggak usah takut kau nenek tua. Aku nggak mungkin makan kau karena dagingmu pun udah nggak enak. Alot," katanya. Tapi meskipun dia ngomong gitu, ibu ini pun tetap takut. Terus raksasa itu ngasih beberapa biji benih, rupanya itu benih timun. Raksasa itu nyuruh ibu itu nanam benih itu dan disuruhnya merawatnya. Dan nanti kalau timun ini sudah besar, ibu ini nggak boleh menikmatinya sendiri. Raksasa ini pun minta bagian juga. Udahlah ditanam sama ibu ini, berbuahlah dia jadi timun yang besar kali. Terus dibelah, rupanya di sana ada seorang bayi. Senanglah si ibu ini, dia nggak nyangka timun itu bisa ada isi anaknya. Nah, karena anak ini ada di dalam timun yang warnanya emas, jadi dia dikasih nama sama ibu itu Timun Emas. Nah, pas udah siang, pergilah ibu itu ke hutan cari kayu bakar. Ketemu lagi dia sama raksasa itu. Terus dia nagih janjinya. Ibu itu pun bilang, "Nggak mungkin seorang anak kita bagi dua. Gimana caranya?" katanya kan. "Ya udah, kau bisa jaga dia sampai dia berumur 17 tahun nanti. Kalau udah 17 tahun, baru kau kasih ke aku," kata raksasa itu. Karena umur anak itu masih kecil, diiyakan aja sama ibu itu. Nah, setelah berumur 17 tahun, raksasa itu datang lagi mau ambil si timun emas ini. Tapi ibunya ini nggak rela kalau anaknya ini diambil. Jadi anaknya ini disuruh lari sambil dibekali benih timun, duri, garam, dan belacan. Nah, di saat dilempar benih, benih jadi ladang timun. Jadi raksasa itu makan timun sampai kenyang. Jadi dia larinya agak lambat. Di saat dilempar duri, jadi hutan bambu. Jadi dia terhalang kan terkena bambu-bambu itu sih, jadinya dia agak lambat mengejar timun emas. Nah, di saat dilempar garam, garam itu jadi laut. Jadi dia susah payah berenang mau ngejar si timun emas. Nah, di saat dia dilempar sama belacan, belacan itu jadi lumpur. Lumpur itu menenggelamkan si raksasa ini. Jadi selamatlah si timun emas ini dari raksasa itu.